Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Saat ini kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan dengan nama program Kompas Pagi. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Menindaklanjuti video viral dugaan pungutan liar pada kendaraan relawan bencana di Palembang, Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Selatan melakukan investigasi untuk mengungkap fakta kejadian yang sebenarnya. 3 petugas Dinas Perhubungan Palembang yang berstatus P3K saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jika terbukti melanggar aturan atau menerima uang, ketiganya terancam sanksi tegas hingga pemecatan. Sebaliknya, apabila dugaan pungli tidak terbukti, BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap sopir dan pihak yang menyebarluaskan video tersebut. Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian, kendaraan diketahui dalam kondisi tidak layak jalan dan memiliki STNK yang habis masa berlaku. Tadi sudah disampaikan juga oleh petugas kita kan, menyampaikan bahwa mereka tidak menerima. Kami akan melakukan langkah hukum terkait ini dan akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang memiralkan sama sopir. Karena dari laporan petugas tadi dari kendaraan juga mati buku ujinya dan tidak layak jalan sebenarnya. Tapi terhadap ketiga petugas apa langkah selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya akan kami lakukan klarifikasi dan BAP akan kami dalami sebesar apa kesalahannya dan akan kami laporkan dan akan dilakukan tindak lanjut. Tapi jika seandainya yang bersangkutan terbukti sebaliknya, Pak, menerima, apa langkah yang akan diambil, Pak? Oke, kalau dia memang menerima, ya akan dilakukan tindakan tegas. Berkemungkinan kan dari BPTD ataupun dari pusat akan memberhentikan pegawai tersebut. Sebelumnya, dugaan pungli terjadi saat rombongan relawan bencana asal Banten yang membawa bantuan ke Aceh diberhentikan petugas Dishub di depan Terminal Karyajaya Kertapati Palembang pada Rabu 7 Januari 2026. Peristiwa tersebut direkam salah satu anggota relawan dan kemudian beredar luas di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Disup ini coy, anjay. Tuh, timnya yang lain bagian nyetop-nyetopin tuh, kelihatan kan? Nah, tuh. Rosali di mana? Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk subsidi yang disalurkan tidak sesuai peruntukan. Dari kasus ini, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka, masing-masing RDH, SP, dan S, yang masing-masing berperan sebagai pemegang rencana definitif kebutuhan kelompok, perantara, dan pengepul. Sementara barang bukti diantaranya 1 mobil dan tak kurang dari 8 ton pupuk subsidi. Pupuk subsidi yang telah terjual diperkirakan mencapai 100 ton dan dikirim ke sejumlah daerah di luar peruntukan seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan dirugikan hingga 500 juta rupiah. Saudara RDH tersebut melakukan manipulasi terhadap RDKK yang ada, dan ketika banyak para petani yang tidak mengambil pupuk di tempatnya, di tempat pengecer tersebut, pupuk tersebutlah yang disisihkan dan segera didistribusikan ke tempat yang di luar dari peruntukan. Jadi untuk pupuk subsidi itu kalau bukan dapat 2 kemudian dilempar, nanti itu untungnya tidak ada. Pasti dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, kemudian dari tersangka S setelah dikumpulkan sebagai pengepul akan dibawalah ke tempat-tempat yang saya sampaikan tadi. Meski tidak menahan ketiga tersangka, polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan. Ketiga tersangka dikenakan wajib lapor karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung.
Sebanyak 16 anggota geng motor yang diamankan Polresta Bengkulu kini dipulangkan ke orang tuanya usai menjalani pembinaan. Mayoritas mereka masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan unsur pidana. Meski begitu, mereka diminta tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat. Pelanggaran atau tindak pidana yang telah dilakukan, siapapun itu. Karena kita sudah beberapa kali kan mengingatkan, sudah beberapa kali kita juga mengedukasi mereka, termasuk orang tuanya, banyak orang tuanya sudah kita panggil. Makanya kalau masih tetap melakukan, ya kita proses, kita tegakkan hukum, kita tegakkan aturan yang ada. Tindak tegas Pak ya? Ya. Polresta Bengkulu menegaskan akan menindak tegas jika pelanggaran serupa kembali terjadi, serta meminta orang tua meningkatkan pengawasan pada anak. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kasus bentrokan di Jalan Angkatan 45 tepat di depan sebuah mal di Palembang menemui titik terang. Meski para pelaku menutupi wajah saat beraksi, identitas mereka kini perlahan terungkap. Polisi telah mengantongi identitas sejumlah pelaku berdasarkan keterangan saksi dan saat ini melakukan pencarian. 7 orang saksi telah dimintai keterangan dan jumlah ini masih berpeluang bertambah. Satreskrim di backup daripada Jatan Ras Polda Sumsel sedang intensif melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa. Tentunya berkaitan dari barang bukti yang kami terima, saksi-saksi, total kurang lebih sudah ada 7 saksi. Tentunya perlu kerja keras dari gabungan daripada Jatanras dan Polrestabes Palembang untuk mengidentifikasi. Namun kita sudah ada beberapa yang sudah kita identifikasi, mudah-mudahan bisa terungkap. Aksi para pelaku akan ditindak karena melanggar dan meresahkan masyarakat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Niat baik seorang remaja berujung petaka. Seorang remaja 17 tahun di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat berusaha melerai perkelahian di kawasan Kambang Iwa, Minggu 4 Januari 2026 malam pekan lalu. Korban sempat masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri, namun ditarik keluar dan dianiaya hingga mengalami luka memar akibat benda tumpul. Itu sudah dilaporkan di Polrestabes Palembang tanggal 6 Januari 2025. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan baik daripada peristiwa tersebut, kemudian juga dari pihak korban juga sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum terhadap yang bersangkutan. Lukanya di mana saja Bang? Luka apa Bang? Beberapa di bagian tubuh akibat benda tumpul seperti itu. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi yang kini mengantongi identitas para pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video sengaja disamarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan ini viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sepasang kekasih berada di dalam mobil yang diduga melakukan perbuatan tak pantas di area parkir sebuah klinik kesehatan di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Aksi yang berlangsung cukup lama itu memicu kecurigaan warga dan petugas keamanan karena sudah mengganggu lingkungan. Petugas kemudian menegur keduanya yang langsung meminta maaf dan diminta meninggalkan lokasi. Kan pertama tuh dia parkir sini, ya. Dia tidak keluar, sudah pindah di ujung, baru kita langsung kita tangkap di ujung itu. Oh. Aku ngakui kesalahan. Oh, sempat kita gerbek Kak ya? Iya sempat. Ngakui kesalahan apa Kak? Kesalahan dia minta maaf, gila dia, langsung suruh keluar dia. Memang lagi berbuat tidak senonoh di situ Kak ya? Iya. Untuk mobilnya itu Kak, memang orang mau berobat atau warga sini atau apa Kak? Bukan, memang sengaja kesini mungkin. Oh, sengaja segini cuman mau ini ya, mesum itu Kak ya? Pasangan yang diduga masih berusia remaja tersebut tidak dibawa ke pihak berwajib dan hanya diminta untuk pergi dari area klinik. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Derasnya hujan yang mengguyur kota Bandar Lampung pada Kamis 8 Januari 2026 sore hingga malam pekan lalu mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak banjir. Akibatnya warga harus bersiaga dan mengamankan sejumlah barang di dalam rumah, khususnya perangkat elektronik dan perabotan lainnya.
Menurut warga, banjir kerap terjadi sejak lama selain karena faktor intensitas hujan yang tinggi, kondisi juga diperparah dengan drainase dan sungai yang tidak optimal untuk menampung tingginya debit air hingga meluap ke permukiman. Kalau kita lihat sih sebenarnya drainasenya tidak jalan di wilayah sini, drainase tidak jalan. Ini terlebih lagi ini udah ada peninggian atau jalannya udah tinggi gitu loh, sudah dibeton, tapi drainasenya tidak diuruk istilahnya kita atau tidak di dalamnya, ya sama aja. Karena memang tidak ada aliran air yang biasa lewat sini gitu loh. Paling dalam itu udah hampir sekitar 70 cm ya. Udah hampir sepinggang ya? Kurang lebih bisa sepinggang lah. Sering terulang. Cuman nggak separah ini. Biasanya kita nggak sampai masuk ke rumah. Nah ini sampai masuk ke rumah sekarang ini. Petugas BPBD Bandar Lampung mengatakan ada sejumlah permukiman di 7 kecamatan yang terdampak. Personel pun disebar ke sejumlah lokasi untuk membantu warga. Pada kejadian ini kita menurunkan 2 peleton, itu jumlahnya lebih kurang 50 orang dari BPBD-nya. Namun kita juga dibantu dengan tim gabungan dari Pol PP dan Damkar, serta juga dari lingkungan hidup dan perhubungan. Masuk TNI Polri juga ya? Berikut juga TNI Polri. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa mengambil langkah dalam penyelesaian masalah banjir yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang memicu banjir di Desa Nusa Jaya, Belitang 3, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Luapan sungai Muara Balak merendam rumah warga. Kondisi sungai yang dangkal tak mampu menahan tingginya debit air. Banjir meluas ke sejumlah desa sekitar dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akses jalan dan jembatan terendam membuat aktivitas warga terhambat. Itu hanya dari cuaca derasnya hujan ekstrim yang mulai dari semalam, kemarin sore udah mulai turun hujan sampai pagi ini baru berhenti. Untuk korban jiwa, Pak? Kalau untuk korban jiwa, untuk sampai sekarang belum ada laporan dari pihak desa, tapi sudah kita cek nggak ada yang korban jiwa. Data sementara mencatat sedikitnya 40 rumah terdampak. Belum ada laporan korban jiwa, namun kondisi banjir masih dinamis dan warga diminta tetap waspada. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari Makodam 2 Sriwijaya Palembang menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Pangdam dan Gubernur Sumatera Selatan melepas pemberangkatan bantuan tersebut. Bantuan merupakan hasil kerja bersama Kodam Sriwijaya, pemerintah provinsi, serta komunitas dan masyarakat. Logistik yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan ibadah, pakaian layak pakai, alat tulis sekolah, hingga panel surya. Ya, kita pagi ini bisa mengirimkan lagi bantuan ke saudara-saudara kita di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, kita sampaikan bahwa mereka tidak sendiri. Seperti disampaikan Pak Gub tadi, ada saudara-saudaranya yang di Sumatera Selatan yang siap membantu, kita sama-sama akan bangkit. Tapi ada satu hal yang non-logistik, tenaga, nakes, dari PMI, bahwa kita peduli airnya juga. Tangki di sana sampai sekarang terus mobilitasnya tinggi, khususnya yang di Aceh. Selain logistik, Pemprov Sumsel juga telah mengirimkan tenaga medis, serta dukungan Basarnas dan PMI. Bantuan diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 221 sumur bor telah dibangun Polda Aceh di 18 kabupaten dan kota terdampak banjir bandang. Fasilitas ini menjadi solusi kebutuhan air bersih yang sempat terputus akibat bencana. Pembangunan sumur bor ditargetkan mencapai 300 titik dan terus dikebut. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah sumur bor terbanyak, disusul sejumlah daerah lain di Aceh. Hingga kini beberapa titik masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan segera rampung. Polda Aceh mengimbau masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jika ditemukan kendala seperti debit air berkurang, warga diminta segera melapor agar dapat dilakukan penanganan lanjutan. Semoga yang Bapak sumbangkan bermanfaat bagi warga sekitar dan khususnya bagi lingkungan Sekolah SD Negeri Lok Medang Ara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolri.
kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri yang telah bersedia memberikan kami tandon, mesin air, sekali-sekali sumur bor. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi ladang pahala buat Bapak, dan ini memang sangat bermanfaat bagi kami semua dan masyarakat kami tentunya. Kerja bersama antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Awal Oktober, Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi untuk menjamin keamanan pangan pada program MBG. Di Sumatera Selatan, dari sekitar 503 SPPG, sebanyak 361 unit atau 72% telah mengantongi sertifikat. Capaian ini tertinggi di Sumatera, sementara sisanya masih dalam proses. Sertifikat diberikan setelah dapur memenuhi standar penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta uji laboratorium bahan pangan. Alhamdulillah kalau MBG di Sumsel 1 tahun ini progresnya sangat signifikan ya, bagus ya, baik, berkembang dengan terutama di kesehatan ya, terkait dengan keamanan pangan. Memang ada beberapa SPPG yang masih dalam proses, terutama yang dalam hal pada saat dilakukan penilaian IKL itu ada beberapa hal yang harus, rekomendasi yang harus diperbaiki. Hasil lab juga butuh waktu juga kan. Karena ada proses untuk pemeriksaan makanan itu mungkin bisa juga memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu hasilnya baru keluar. Dinas Kesehatan terus mendorong percepatan pengurusan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis telah berjalan lebih dari 1 tahun termasuk di Palembang dan sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal seiring masih ditemukannya kejadian dugaan keracunan makanan. Sejak program ini dimulai pada 6 Januari 2025, tercatat 8 kejadian keracunan dengan jumlah siswa terdampak mencapai sekitar 422 orang di Sumatera Selatan. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Empat Lawang pada Februari 2025. Disusul kejadian serupa di Pali, Oki, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Oku, dan Kota Palembang. Kabupaten Pali menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak mencapai 174 siswa. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan terutama pada aspek keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan. 7 atau 8 kasus ya kejadian keracunan makanan di Sumsel. Dengan sekitar 422 yang menjadi terdampak. Yang pertama kita terus mendorong untuk SLAS-nya, kita kejar sampai semuanya memiliki SLAS. Kemudian kita juga dengan tim Satgas MBG ya melakukan pembinaan secara rutin berkala ke SPPG dalam rangka untuk menjaga keamanan pangan. Dengan pembenahan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat berjalan lebih aman, optimal, dan memberi manfaat bagi lebih banyak peserta didik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahap pertama, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 baru 73% atau sebanyak 4.500 calon jemaah dari total kuota haji Sumatera Selatan. Untuk memenuhi kuota 5.840 jemaah, dibuka kuota cadangan untuk 2.358 calon jemaah. Setelah pelunasan resmi ditutup pada 9 Januari lalu, jumlah jemaah yang melunasi justru melampaui target. Tercatat 6.071 calon jemaah telah menyelesaikan pelunasan atau mencapai 103% dari total kuota termasuk 1.246 jemaah cadangan.
Calon jemaah yang telah melunasi diharapkan menjaga istitah kesehatan serta mempersiapkan kondisi fisik dan pemahaman manasik secara matang. Setiap cadangan itu kan ada pernyataan yang kita minta dengan mereka. Karena tidak semua cadangan itu bisa kita berangkatkan. Tetap kita urutkan dari 1 sampai 1000 sesuai dengan kebutuhan cadangan yang kita butuhkan. Pemberangkatan jemaah di embarkasi Palembang dijadwalkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan kapasitas 450 orang, sementara kloter pertama diperkirakan berangkat pada 22 April 2026. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada 2026, kedisiplinan aparatur sipil negara masih menjadi fokus utama pemerintah Kota Palembang. Sanksi disiapkan untuk ASN di lingkungan Pemkot yang terbukti melanggar aturan maupun kode etik. Setiap dugaan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme dan prosedur pemeriksaan untuk klarifikasi. Jika terbukti bersalah, ASN akan dikenai sanksi bertingkat, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Pemkot Palembang mencatat sepanjang 2025, terdapat sejumlah ASN yang dijatuhi sanksi, mulai dari penundaan kenaikan pangkat dan gaji hingga pemberhentian. Semua ada data. Ada juga yang sudah diberhentikan karena sudah lama tidak masuk. Ada juga yang penurunan pangkat dan juga ada juga yang ditunda pangkat dan kenaikan gaji. Data Inspektorat Kota Palembang menunjukkan, dari 14 kasus pelanggaran aturan dan kode etik yang ditangani, 3 ASN diantaranya diberhentikan dari status kepegawaiannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis telah berjalan 1 tahun dan menjangkau ribuan penerima manfaat di berbagai daerah, termasuk Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, 5 sekolah telah merasakan manfaat program ini sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Salah satunya SMP Negeri 33 Palembang. Selama setahun berjalan, program ini di sekolah tersebut berlangsung lancar dengan menu yang bervariasi dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan. Dampak positif pun terlihat dari meningkatnya fokus belajar siswa serta capaian akademik. Kita sudah berjalan 1 tahun lebih untuk MBG di SMP 33 Palembang. Untuk kualitasnya sudah luar biasa dan juga kita anak-anak senang dengan adanya program MBG ini. Tentunya ada perubahan, dari perubahan perilaku dan juga perubahan untuk belajar. Bahkan kalau kita lihat kualitas belajar mereka itu semakin meningkat. Program ini menjadi momen yang selalu dinanti para siswa. Ketika distribusi MBG sempat terhenti, seperti usai libur Natal dan Tahun Baru, siswa mengaku merasa kehilangan. Kehadiran MBG juga membuat siswa tak perlu membawa bekal atau jajan, sehingga uang saku dapat ditabung. Enak sih kalau ada MBG, jadi kayak nggak usah minta bekal lagi sama orang tua. Biasanya sih kalau Anissa ditabung. Banyak yang nunggu MBG juga sih, jadi kayak mana MBG gitu. Selalu habis ya? Selalu habis. Okay. Banyak nambah malah kurang. Okay. Semoga MBG ada terus. Enak, soalnya ibu nggak perlu masak-masak di rumah. Nggak ada sih, sudah paling mantap MBG. Sudah paling mantap ya? Pokoknya ada terus ya? Ya. Meski disambut positif, sejumlah masukan tetap muncul demi penyempurnaan program, terutama penyesuaian menu saat Ramadan dan variasi sayuran. Makan bergizi gratis tetap diharapkan terus berlanjut sebagai penunjang kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pria asal Tanjung Sangkar, Bangka Selatan ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran sabu. Keduanya ditangkap saat berada di pinggir jalan, menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih dan 1 plastik bening ukuran kecil dengan isi serupa dengan total berat mencapai 1,98 gram. Kedua pria tersebut diduga berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Bangka Selatan. Yang mana J ini pada saat dilakukan penangkapan mencoba membuang barang bukti yang ada di tangannya. Setelah kita berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti, kemudian kita didampingi oleh Pak Kades Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar, kembali kita menggeledah rumah saudara J.
Lalu setiba di rumah kita berhasil mengamankan kembali beberapa barang bukti berupa narkotika yang sudah dikemas dalam pipet. Saat ini keduanya bersama barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Polres Pringsewu Lampung menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan seorang pria di sebuah lapak miras tradisional di Gadingrejo. 1 tersangka dilumpuhkan karena mencoba melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Desember 2025. 2 tersangka DP dan N bersama 1 rekan yang kini buron terlibat perselisihan yang berujung pengeroyokan pada korban hingga meninggal dunia. Saat berminum-minum tuak di sebuah lapak tuak, ada singgungan secara fisik dengan para tersangka sehingga memancing para tersangka untuk berperilaku agresif, emosional, kemudian terjadi cekcok mulut. Karena perbuatannya, tersangka mendapat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Penanganan dugaan korupsi sektor pertambangan yang menjerat 13 tersangka di Provinsi Bengkulu berlanjut. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagai langkah lanjutan penyidikan. Penggeledahan juga menyasar kediaman salah satu tersangka berinisial SA yang diketahui merupakan mantan direktur perusahaan pertambangan. Penyidik menyasar sejumlah ruangan dan menelusuri dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sejumlah berkas dan data menjadi fokus pencarian untuk mengungkap alur perizinan serta aktivitas perusahaan tambang yang terlibat. Penyidik turut mendalami dokumen terkait peran beberapa perusahaan, diantaranya PT RSM dan PT IBP. Jadi penggeledahan yang hari ini kita merujuk kepada peran daripada tersangka SA sendiri. Karena RSM itu berbeda, SA itu berbeda. Jadi ada perbedaan dari pembuktian, maka kita memerlukan penggeledahan untuk mencari fakta, menemukan bukti untuk bisa membuktikan perkara tersebut di persidangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti, mendalami peran masing-masing pihak, serta mempercepat perampungan berkas perkara agar dugaan praktik korupsi di sektor pertambangan dapat terungkap secara terang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Anggota DPR RI Zulkifli Anwar, ayah kandung tersangka mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona, diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sistem penyediaan air Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 senilai 8 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1 jam. Usai dimintai keterangan, Zulkifli Anwar meninggalkan Gedung Kejati Lampung dengan didampingi kuasa hukumnya. Pak Dewan, boleh sedikit Pak terkait kedatangan kita di Kejaksaan Tinggi Lampung. Keterangan terkait apa Pak? Soal spam. Spam yang di Pesawaran. Terhadap Pak Dendi. Iya. Apa saja yang ditanyakan tadi Pak? Berapa pertanyaan Pak? 10 berapa tadi ya? 10. Ini panggilan keberapa ini Pak? 1. Pertama. Iya. Enggak, kalau panggil pertama sudah, ini kedua. Ya. Oh, ini udah 2 kali memberikan keterangan. Udah. Ke sini. Siap Pak. Terima kasih ya. Siap Pak. Pemeriksaan ini menjadi kali kedua untuk Zulkifli Anwar dalam perkara korupsi SPAM Pesawaran yang menjerat anaknya. Penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan untuk mendalami perkara serta menelusuri peran para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Lebih kurang 20 pertanyaan yang ditanyakan pada beliau. Ya, ini terkait pengembangan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Pada TPPU apa seperti apa? Ya, nanti kita lihat hasil perkembangannya menyangkut apa saja. Insya Allah tim penyidik dari hasil itu akan kita rilis
Terhadap orang tua Dendi ini sendiri udah berapa kali Pak dilakukan pemeriksaan? Kalau tidak salah sudah 2 kali pemeriksaan dan juga ada beberapa kali pemanggilan yang bersangkutan berhalangan hadir. Dalam kasus ini, Kejati Lampung sebelumnya telah menyita uang dan aset senilai 45,27 miliar rupiah dari para tersangka. Barang sitaan meliputi uang tunai rupiah dan dolar, emas, sertifikat tanah dan bangunan, sejumlah kendaraan, serta puluhan tas mewah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kamera pengawas minimarket di Jalan Piparaya 15 Ulu Palembang merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam waktu sangat singkat, pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan cara merusak kunci kontak. Korban diketahui bernama Rika Ramahdani, seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Srijaya Negara Ilirbar 1 Palembang. Peristiwa itu terjadi saat korban berbelanja pada Selasa 6 Januari 2026 malam lalu, yang tanpa disadari motornya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut ketika hendak pulang dan mendapati motornya sudah tidak berada di lokasi parkir. Kehilangan motor. Di mana yuk? Di Alfamart. Di parkirannya? Ya, di parkiran Alfamart. Itu waktu itu kita sedang apa yuk? Lagi belanja. Terus? Pas keluar motor dekat lagi di parkiran. Berapa lama? Kami di dalam Alfamart itu cuma berapa menit. Pas keluar lagi dekat lagi motornya. Nah, dicek CCTV ada yang ambil. Cuma dikunci stang deh. Motor apa kita yang? Honda Beat. Berapa yuk motor itu yuk? Kira-kira kerugian kita? Iya, kerugian ya. Kalau harga motor itu 21 juta. Korban pun sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV sebuah warung merekam aksi penjamretan yang menimpa seorang pengendara perempuan hingga terjatuh dari sepeda motor. Pelaku datang dari arah belakang, mendekati korban lalu menarik kalung emas dari lehernya. Peristiwa ini terjadi di kawasan perumahan PNS Pemkot Gandus Palembang pada Selasa 6 Januari 2026. Korban diketahui merupakan ibu rumah tangga yang saat itu hendak pulang dan diduga telah dibuntuti pelaku sepanjang perjalanan. Total kerugian tadi menurut keterangan korban kehilangan emas berupa kalung 2 suku Pak. Itu jam berapa kira-kira? Kisaran jam 3-an. Kalau dari ini berapa orang pelaku? Kalau pelakunya 1 orang Pak. Menggunakan motor? Menggunakan motor PCX warna hitam. Akibat kejadian tersebut, kalung emas seberat sekitar 13,4 gram milik korban Raib. Kasus penjamretan telah dilaporkan ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemunculan virus super flu yang dilaporkan telah masuk ke Indonesia dan menyebar di sejumlah wilayah menjadi perhatian. Hingga kini belum ditemukan kasus tersebut di Pangkal Pinang. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Pangkal Pinang telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Cuma kendala kita, masyarakat kita ini kan biasanya kalau flu itu dia cari pengobatan sendiri ya, ditangani sendiri. Iya, betul. Nah, harapannya ke masyarakat supaya kita lebih bisa terdeteksi lebih awal. Kalau memang dalam waktu 3 hari atau 5 hari keluhan flu-nya, influenzanya tidak berkurang, segeralah datang ke pelayanan kesehatan supaya kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala flu yang berlangsung lebih dari 5 hari untuk mencegah resiko yang lebih serius dan menekan potensi penyebaran sejak dini. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Beginilah potret kehidupan Pandi lansia 77 tahun di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Bersama 2 anak perempuannya, ia bertahan di sebuah rumah kayu lapuk yang tak layak huni. Selama belasan tahun, keluarga kecil ini hidup di rumah yang bukan milik sendiri, pinjaman dari pemilik lahan. Selain kondisi bangunan yang kian rapuh, lingkungan tempat tinggal pun jauh dari sehat. Mereka harus berbagi ruang dengan ayam peliharaan, menghadapi aroma tak sedap dan kelembapan yang memperberat kondisi hunian. Pandi tinggal bersama 2 anaknya sejak sang istri meninggal 5 tahun lalu. Sejak saat itu hidupnya perlahan berubah. Mantan pekerja bangunan ini kini hanya bisa duduk di kursi roda akibat kelumpuhan. Sementara kedua anaknya yang berusia 14 dan 19 tahun telah lama putus sekolah. Selama bertahun-tahun Pandi bertahan hidup dari bantuan pemerintah. Ia tercatat sebagai penerima PKH dan berbagai bantuan sosial lainnya. Ini tanah sendiri atau? Bukan, numpang.
Itulah aku ceritakan tadi sudah pernah beli di situ kan untuk biaya di rumah sakit, takut jual lagi. Kalau dulu bangunan, tapi kalau semenjak ini nggak bisa kerja sama sekali. Pemerintah Kota Bengkulu telah turun tangan dengan menyiapkan tempat tinggal sementara yang lebih layak sebelum membangun rumah baru. Namun rencana tersebut belum terwujud karena kedua anak Pandi memilih bertahan di rumah lama. Kami tidak bisa merehab rumah tersebut karena tanahnya bukan tanah Pak Pandi. Tapi kami akan merangkul para donatur, para orang-orang baik untuk kita cari tanah, kita bangun. Target sebelum Lebaran Pak Pandi sudah punya rumah baru. Hunian yang ditempati saat ini tak dapat diperbaiki karena berdiri di atas lahan milik orang lain. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan skema pembangunan rumah baru agar Pandi dan keluarganya dapat hidup lebih layak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Kota Bengkulu, Bengkulu. Destinasi kuliner yang sempat viral di media sosial ini menempati bangunan rumah limas yang berdiri sejak 2017. Konsepnya mengangkat kembali nuansa budaya lokal dipadukan dengan panorama Jembatan Ampera dan aktivitas Sungai Musi yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Tingginya minat warga membuat pengelola sempat memberlakukan sistem buka tutup. Dalam sehari, ratusan pengunjung datang untuk menikmati sajian kuliner khas Palembang seperti pempek, tekwan, model, hingga pindang dengan harga terjangkau. Untuk angkringan ini kita mengangkat budaya Palembang. Jadi kita tak lupa dengan makanan khas Palembang yang kita membludak lah. Sampai kita buka tutup pagar. Iya, malam kemarin itu sampai buka tutup pagar supaya karena ini kan ada beban tersendiri kan. Kalau membludak kan membayar ya. Itu bisa sampai 150 orang. 155 jadi lebih dari 300 orang. Ya. Dalam sehari. Dalam sehari. Tak sedikit pengunjung datang setelah melihat unggahan di media sosial, sekaligus memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat berkumpul dan mengabadikan momen bersama keluarga dengan latar ikon Kota Palembang. Pertama mungkin lagi viral, ditambah lagi suasananya bagus. Dan juga pengen ngajak mertua kebetulan dari Bangka liburan ke sini melihat Tanah Suci. Dan juga suasananya bagus, view-nya dapat, daerah juga jembatan simpang. Dan juga mungkin sahabat di kantong, makanannya enak, suasananya dapat. Dan juga mungkin salah satu untuk menggiatkan wisata di Kota Palembang. Mungkin lebih banyak lagi tempat-tempat yang seperti ini. Bernama angkringan Rumah Rakit Limas A3, sejumlah fasilitas pendukung juga disiapkan, paket wisata menyusuri Sungai Musi. Kehadiran destinasi ini mendapat sambutan positif karena menawarkan alternatif ruang bersantai yang estetik, bernuansa budaya, dan terjangkau di kawasan seberang Ulu Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laga seru tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tuan rumah Sumsel United menundukkan PSPS Pekanbaru dengan skor 3-2. Sumsel United sempat 2 kali tertinggal namun mampu bangkit melalui gol Juninho Cabral dan Kahar. Meski bermain dengan 10 pemain, gol Diego Daloka menit ke-90 memastikan kemenangan tim asuhan Nil Maizar. Kayaknya ada semacam, nggak tahu saya, mungkin agak tegang atau seperti apa, tapi teman-teman tadi dia ngakuin dia bilang salah, ya itu besok kita perbaiki, nggak boleh terjadi. Tapi alhamdulillah teman-teman ini pemainnya mentalnya memang udah mental perang. Saya sampaikan untuk lebih kuat lebih pegang bola, nggak usah buru-buru, tapi pemain justru memberikan peluang untuk lawan tersebut. Hasil ini membawa Sumsel United naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 27 poin dari 15 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Apa?
10 tim dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ambil bagian dalam turnamen sepak bola kelompok usia di bawah 42 tahun yang digelar akhir pekan ini. Turnamen digagas PSSI Kota Palembang sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajang reuni para legenda sepak bola Sumatera Selatan. Antusiasme peserta terlihat tinggi. Para pesepak bola senior tampil menunjukkan kualitas permainan saat di lapangan. Kita buatkan wadah ya turnamen-turnamen seperti ini ya, agar mereka tidak, kalau bahasa gitu tidak hilang sentuhan lah, biar mereka mengingat masa memori-memori mereka yang saat itu menjadi pemain profesional saat itu. Turnamen U42 ini menjadi agenda sepak bola pertama yang digulirkan PSSI Kota Palembang awal tahun 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.